bahwasanya memang pandemi ini telah menghasilkan sesuatu yang terbaik dalam beberapa hal, tapi juga sekaligus menjadi hal yang terburuk dalam beberapa hal. Kita diombang-ambingkan dengan ketidakpastian suasana, tapi juga ada hal-hal bodoh yang sebagian besar kejadiannya juga ada saat ini juga, entah dalam kondisi normal masyarakat, pengusaha, atau penguasa. Apa itu fenomenologi? Kenapa ini kosong? Ada gambar box kosong. Saya minta, mohon di pembahasan saya, Bapak dan Ibu melepaskan semua background knowledge Bapak Ibu, melepaskan semua apa yang ada di pemikiran Bapak Ibu, dan biarkan dikosongin dulu seperti katanya Russell, bahwa ketidaksadaran adalah kesadaran yang sempurna. Pada prinsipnya kalau kita bicara soal metodologi, itu ada sesuatu yang bersifat abstraksi, ada yang bersifat empiris. Di dalam Indonesia sendiri ada yang namanya sistem tata nilai, ruang, kita selalu bicara apa itu ruang. Bahkan kalau kita meram pun, kita menutup mata pun, itu adalah ruang sebenarnya. Terus ada sistem nilai, ada aktivitas, ada artefak, itulah ruang sebenarnya. Kalau di dalam Undang-Undang 26/2007, ruang adalah meliputi ruang darat, laut, dan udara, masih dalam satu kesatuan fungsi, ya. Nah, kenapa fenomenologis itu ada? Ini ada beberapa kritik yang sebenarnya ada di dalam dan eksis sampai hari ini. Yang pertama, bahwa kita itu terlalu naturalisme atau naturalistik. Kita terlalu sangat subjektif banget atau sangat objektif banget melihat suatu fakta yang berdasarkan sesuatu yang sangat positivistik. Sesuatu yang ini ada angkanya, padahal tidak tahu angka itu maksudnya apa. Kenapa saya menggunakan baju putih? Atau karena memang saya kulitnya gelap? Tidak seperti itu. Jadi kritik yang pertama sangat naturalisme. Ilmu-ilmu alam itu, ilmu-ilmu psikologi, ilmu-ilmu spasial kita itu sangat terlalu rasional comprehensive planning yang tidak melihat kenyataan itu sebagai satu nomena. Hal yang kedua adalah sesuatu yang psikologisme. Manusia itu hanya dilihat sebagai alat atau diukur dengan alam. Contohnya, kita kalau melihat sesuatu gampang sekali kalau kita melihat pada saat pemilihan apapun itu. Yang disampaikan adalah sesuatu yang positif. Saya paling bagus. Kenapa tidak dibalik? Saya lemahnya di sini. Dengan kelemahan saya bersama Bapak Ibu bisa membangun sesuatu yang lebih bagus dari hari ini. Belum lagi nanti kalau kita lihat dengan sistem pemerintahan kita. Sudah paradigmanya sangat positivistik, ekonominya sangat kapitalistik, pemerintahannya sangat otoritaristik. Ini apalagi, Pak? Jadi, inilah yang dikritik oleh fenomenologis. Yang ketiga adalah historisme, atau semuanya serba subjektif. Semuanya itu, dia itu dulu seperti ini ya, dia itu dulu seperti ini. Walaupun dalam ilmu tata ruang kita harus melihat fakta yang lama, itu sebagai kenyataan sekarang merupakan aku yang dulu, aku yang sekarang adalah aku yang masa depan. Memang begitu, tetapi tidak selayaknya sangat subjektif seperti itu. Sehingga ketika, contoh gampang saja, ketika kita ke mall, pusat perbelanjaan, lihat orang senyum, senyum itu penuh makna. Ada SPG atau SPB, selamat siang Ibu dan Bapak, senyum, bagaimana Kak? Bahkan mereka tidak memanggil, kenapa mereka memanggil kita itu kakak, bukan ibu atau bapak? Pernah nggak kita dipertanyakan seperti itu? Belum lagi sistem pendidikan kita. Anak diajar untuk bagaimana bertanya, tanyanya itu kalau misalkan kita mencium tangan sebagai bentuk penghormatan. Kenapa kita harus mencium tangan?
apa fakta di balik mencium tangan? Apakah itu hanya simbiosis atau simbol ketika kita melihat cium tangan itu adalah sebuah ritual? Oh, tidak seperti itu. Jadi, kembali lagi ke cerita saya yang tadi SPG itu, yang disenyumin itu bukanlah kita, tetapi dompet kita ketika kita di pusat perbelanjaan. Ada satu presiden kita, Presiden Soeharto, senyumnya penuh makna. Bahkan kita tidak tahu kapan dia merasa diri sangat senang. Oke, itulah 3 kritik yang dilakukan oleh Husserl, Bapak fenomenologis. Terkait dengan Husserl nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Dari ketiga kritik ini nanti akan menghasilkan 3 jenis atau 3 aliran fenomenologis. Fenomenologis yang pertama adalah transendental. Itu nanti seperti apa nanti saya jelaskan ya. Ada dari Edmund Husserl. Yang kedua adalah interpretatif fenomenologis atau kita bisa bilang hermeneutik atau fenomenologis yang sangat behavioristik. Itu muridnya Husserl, namanya Heidegger. Martin Heidegger ini dia Jerman juga, pengikutnya Nazi. Nazi itu juga pernah ada suatu tokoh yang sangat terkenal namanya Hitler, dan dia yang menentang dosennya namanya Edmund Husserl, dan akhirnya dia menggantikan Husserl. Dan yang ketiga ada eksistensial fenomenologis. Moritz Merleau-Ponty atau Jean-Paul Sartre, itu dia akan berbicara tentang aku dan lainnya. Pada kesempatan ini, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan menjelaskan hanya yang origin fenomenologis atau transcendental fenomenologis dari Edmund Husserl. Nanti kita bingung, apa sih fenomenologis itu? Fenomenologis itu, kalau dari etimologis, itu adalah dari bahasa Yunani. Sebelumnya itu dia diperkenalkan oleh Husserl. Husserl ini dia seorang Yahudi. Dia lahir 1859 sampai 1938. Dan saya sudah menulis buku khusus terkait dengan studi fenomenologis. Nanti salah satu bagiannya saya coba ceritakan. Kalau dari secara etimologis, fenomenologis itu apa yang tampak. Objek itu tampak sebagai apa menurut saya. Tapi objek itu menampakkan apa dari dirinya sendiri. Jadi itu fenomenologi secara etimologis atau yang memperlihatkan. Dia memperlihatkan diri sebagai apa? Ini pena atau apa? Bisa jadi ini sebagai alat untuk korek kuping. Atau bisa jadi ini adalah suatu mainan bagi saya ketika saya merasakan suatu kebosanan. Yang kedua, kalau dari secara terminologis, fenomenologis itu adalah fakta, persepsi. Apa yang kita amati, ada dialektika antara aku dan objek yang kulihat. Objek menampakkan diri, saya dengan kesadaran saya bersama bertemu, ada dialog secara berulang, secara intention, jadilah itu yang dinamakan kesadaran. Jadi fenomenologis adalah studi tentang fenomena yang tampak bagi kita dalam pengalaman subjektif atau bagaimana kita mengalami segala sesuatu di sekitar kita. Fenomena spasial misalkan, ketika kita lihat saja, ada patung Diponegoro, dia itu naik kuda. Ketika dia naik kuda, kudanya ke atas, atau kudanya dia jalan di bawah, atau kuda menindih tubuhnya. Padahal kita tahu bahwa sebenarnya itu ada penuh makna. Kalau dia kuda naik kuda sambil kudanya ke atas, berarti dia mati di medan perang. Kalau dia sambil berkuda, itu artinya dia mati bukan dalam medan perang, tapi misalkan di penjara. Nah, hal-hal yang sangat kecil seperti itu tidak kita sadari. Kesadaran itu kadang tidak muncul. Belum lagi, kenapa ada lampu merah? Ya? Mas Pandus, ya? Terhenti. Oke. Oke, terus lanjut. Oke, kenapa ada lampu merah? Kenapa dia berwarna merah? Warna kenapa merah? Merah itu berani atau merah itu apa? Objek itu menampakkan dirinya, kita memberikan makna kepada objek itu, makna itulah menjadi satu tata nilai itulah kesadaran transendental kita. Nah, ini pun yang sangat banget tidak dimiliki oleh planner saat ini. Sangat teknokratik, melupakan sistem itu, melupakan teorisasi lokal, sehingga apa? Produk perencanaan kita tidak aplikatif.
tidak aplikatif dalam tataran apa? Dalam tataran mikro. Apakah norma standar itu perlu? Memang perlu, tapi itu dapat bisa eksis atau tidak? Ya, nanti kita perlu diskusikan lagi itu. Sungai, undang-undang sungai, misalkan 50 meter buffer kiri kanan. Di Kalimantan Barat sungainya tidak seperti itu. Di sini kita, atau sungai di Jakarta berbeda lagi. Itulah yang kita melihat bagaimana cara kita memandang objek, itu perlu kita perbaiki bersama. Oke, ini dalam fenomenologi tersebut, ada 3 reduksi yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Reduksi yang pertama adalah reduksi fenomenologis. Reduksi fenomenologis itu artinya kita melepaskan semua yang ada. Apapun pemikiran kita, apapun sistem belief system kita, apapun norma kita, nilai kita. Biarkan saja itu. Yang kedua, yang penting itu adalah kita lihat semuanya itu. Yang kedua adalah reduksi eidetis. Dari tanda-tanda yang ada, mana yang paling urgent. Misalkan bangunan masjid. Saya kasih contoh bangunan masjid. Di masjid ada orang wudhu, ada imamnya, ada jamaahnya, ada bangunannya. Mana yang harus kita lepas? Kalau berarti kita melepaskan, misalkan, kalau ada sandalnya, kita buang itu. Karena itu tidak eidetis, tidak sangat penting. Nah, tentu bangunan sangat penting, imam sangat penting, dan sebagainya. Bagaimana tingkat urgensitas itu tergantung dari kita. Tergantung dari kita melihat objek itu seperti apa. Nah, yang ketiga adalah reduksi transedental. Mencari sesuatu yang transenden. Dari eidetis ini, kita melihat logiknya seperti apa, etiknya seperti apa, baru kita dapat sesuatu yang transedental. Beyond fenomena, beyond faktanya seperti apa. Ya. Ini perbandingan fenomenologis dengan penelitian kualitatif lainnya. Pasti saya sudah tahu, ini pasti akan banyak pertanyaan. Kalau begitu, dengan strukturalisme seperti apa? Strukturalisme nanti dia bisa mix dengan fenomenologis, dia bisa dapat yang namanya hermeneutik. Atau berbeda dengan entografi seperti apa? Belum lagi teman-teman saya banyak, Kak mau tanya, kalau kita pakai mental map atau behavior mapping seperti apa? It's okay, saya tidak menyalahkan. Tetapi pandangan saya sebagai seorang fenomenolog, saya melihat bahwa it's a part of phenomenologis. It's not a methodological. Kalau bagi saya ya. Mas, masih ada waktu ya, Bu ya? Ya, 10 menit lagi barangkali Mas Mandus. Ya, silakan. Ya. Dari begitu banyak metodologi yang ada etnografi, ada fenomenologis, ada Grody teori. Tetapi fenomenologis inilah yang melahirkan tradisi berpikir yang lain terkait dengan kesadaran kita. Kita buat rencana tata ruang, di situ ada zonasi. Apakah kalau hotel itu dia ada di lereng seperti di Jawa Tengah, apakah sudah diperhitungkan? Apalagi dengan OSS, online single submission itu. Apakah itu sudah diperhitungkan? Bagaimana kontes wilayahnya? Belum lagi MBR, masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki daya beli housing yang berbeda. Kenapa dia harus tinggal di situ? Apa, bagaimana? Selama ini tidak banget kita perhitungkan. Contoh lagi, keberpihakan tata ruang kita belum berpihak terhadap mereka yang berada dalam strata ekonomi rendah. Tidak ada land banking khusus bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejauh ini, blok, ini permukiman, blok, ini perkantoran. Tetapi nggak ada. Karena apa? Standar yang dipakai itu sangat-sangat general. Ya. Oke, bagaimana tipologi fenomenologis ini saya ambil dari Profesor Sudaryono, saya juga sudah matur ke beliau, saya sudah mohon izin bahwa boleh dipakai. Dan ini nanti boleh di-share ke para peserta sekalian. Kira-kira seperti ini. Oke, inilah. Jadi setelah Anda melakukan ketiga reduksi ini, kita pasti ada Roland Barthes itu kan ada, berada, mengada, dan sebagainya. Nah, ada yang life word, ada yang
Seperti ini, ada aspek fisik. Ini sesuatu yang berkaitan dengan berada. Kenapa mengada? Ini berkaitan dengan kesadaran, ada tujuan, strategi, konsep, metodologi. Dari situlah ini proses yang berulang-ulang, lalu menimbulkan kesadaran filosofis dan spiritual. Oke, saya lanjut saja. Yang berikut, kalau kita melihat itu sebagai satu struktur pengetahuan, ini kita bisa melakukan dengan cara wawancara. Wawancara secara berulang-ulang. Jangan melihat, kalau Anda melihat ini dari satu sisi, lihat dari sisi lain. Lihat dari sisi yang lain. Nanti dia akan, reduksi ini akan berulang. Akhirnya akan menimbulkan kesadaran. Dari ada hipotesis, ada kebenaran mana yang empirik, dan sebagainya. Lalu, kalau kita, biasanya itu di proses yang kedua, kita deduktif verifikatif. Dan yang ketiga, kita menginterpretasikan itu sebagai apa. Nah, kalau berkaitan dengan struktur pengetahuan, bagaimana kita dalam penelitian fenomenologis, kita terlibat. Dan ini konteks wawancara pun kita harus perbaiki. Kita membuat suatu tulisan atau suatu kajian, saya sering baca jurnal. Metode yang saya pakai adalah wawancara. Salah. Itu adalah tools bagaimana mendapatkan data, bukan sebagai satu metode. Wawancara itu adalah cara kita untuk mendapatkan data. Kita bisa mengamati secara terlibat. Wawancara mendalam. Sehingga kalau melakukan penelitian atau kajian tentang fenomenologis memang tidak singkat waktunya, cukup lama. Nah, sebagai suatu metode kualitatif, nanti grafik inilah yang akan menjiwai semua fenomenologis yang ada. Dimulai dengan unit informasi. Unit informasi itu berisi sebuah fakta-fakta empirik. Nanti contohnya saya kasih contoh ya. Lalu di cross-check-kan, direduksi secara berulang-ulang, mencari itu namanya tema. Dari tema-tema ini, dicari keterhubungannya, dikategorisasi, diklasifikasikan, akan mencari sebuah teori. Teori ini belum sampai di sini, itu belum transendental. Harus setelah direduksi, didialektikakan dengan teori yang ada. Apakah teori-teori sebelumnya itu bisa berjalan atau tidak, ya? Ini contohnya. Ini kalau dia berkaitan dengan Grandi teori, ya. Ini juga sama, rasionalistik saya lewat cepat aja. Nah, jadi ini, teori-teori ini didebatkan, tapi teori ini jangan sampai menjadi background knowledge Anda, gitu. Biasanya rancangan penelitian seperti ini, biasanya sangat umum banget. Oke, saya langsung kepada contohnya saja sih, bagaimana kita melakukan dan contoh bagaimana fenomenologis. Oh ya, sebelum sampai sini, fenomenologis itu sebenarnya sudah ada. Fenomenologis itu sudah ada dalam teori perencanaan kota, pembangunan wilayah, itu sudah ada. Ini adalah 4 dimensi. Dimensi-dimensi ini sudah pernah diteliti, tapi mereka belum sadar bahwa yang dilakukan itu sebenarnya fenomenologis gitu. Oke, saya buat satu teori baru yang namanya Hina-Gileen, konsep bermukim suku Buna. Nanti suku Buna itu di mana, bagaimana saya jelaskan. Kalau Hina-Gileen itu berasal dari bahasa Buna, di daerah Pulau Timor, artinya kita bagaimana menghargai hewan. Lokasi studinya di Dirun. Sorry, saya balik. Ini kampungnya seperti ini. Mas Mandus, mohon maaf. Ya. Ya, 5 menit lagi, mohon maaf, Mas Mandus. Baik, sorry. Oke, ini di Dirun. Seperti ini orientasi wilayah di NTT, kira-kira di sinilah ya. Saya skip aja, di sana mereka topografinya seperti ini, di permukiman yang sangat tinggi sekali. Aktivitas mereka bertani di ladang kering. Sistem mereka adalah tebas bakar. Tebas bakarnya sebenarnya sama. Di Kalimantan juga sama. Kita buka ladang untuk kita bakar dulu, sehingga bakar ladang itu terjadi itu bukan karena itu adalah budaya yang sebenarnya itu perlu diedukasi dan dicari sebenarnya seperti apa yang dimaksudkan. Oke, mereka sangat religi banget, sangat Katolik banget. Tapi di samping itu ada tempat-tempat ritual, mana ruang sakral dan sebagainya, sangat sudah diakses oleh jaringan jalan, air bersihnya juga sangat minim karena di ketinggian, masih bisa dijangkau transportasi, terdapat
kelengkapan fasilitas pendidikan dan perdagangan jasa. Oke, saya menemukan 11 tema empiris. Saya klasifikasikan dalam mana yang mikro, mana yang makro, meso, makro, dan sesuatu yang berkaitan dengan budaya. Ini contoh temanya, perempuan penguasa ruang. Ternyata seorang perempuan bagi di lokal setempat itu sangat dihormati di dalam rumahnya, ada tiang perempuannya, ada corak dalam bentuk bangunan, ada perempuannya situ, ada buah dada di pintunya mereka, ada air, perempuan itu sebagai penguasa air, perempuan itu yang memiliki kebun, dan perempuan karena mereka sangat Nasrani banget, sangat dihormati di gereja. Ini ada tiang laki-laki dan tiang perempuan. Dari jenis tiang aja, tiang perempuan jauh lebih besar daripada tiang laki-laki. Dan tiang perempuan ini sangat dekat dengan yang namanya kebutuhan. Food security itu ada di perempuan. Saya juga melihat interaksi spasial. Mereka ada suku-suku tertentu. Saya menggambarkan berdasarkan etik dari ilmu budaya. Jadi bagaimana penggambaran sistem itu, apa mothers, brother, father. Jadi menggambarkan ini sebenarnya lebih panjang. Ini ada 4-5 tingkat. Saya cari tahu. Dan itu ada tata spasialnya, sebarannya. Lalu saya menemukan tipe-tipe jenis-jenis hubungan kekerabatan dan interaksi spasialnya. Ternyata mereka di situ hidup di antara gunung dan air. Ada interaksi ruang atas, ruang tengah, dan ruang bawah. Ruang waktunya itu untuk sebagai warisan leluhur, sebagai kehidupan, dan sebagai keabadian. Dan ada interaksi kampung, air, dan gunung. Ini ruang pemenuhan air. Mereka juga beraktivitas, di mana ruang-ruangnya, bagaimana interaksi kampung dan air, dicari, di tracking, di mana itu. Lalu saya menghasilkan konsep-konsep, ada 3 konsep yang saya cross-tabulasikan, saya coba cari berdasarkan reduksi transendental secara berulang, dan saya menemukan teori Hina-Gillian sebagai basis harmonisasi permukiman suku Buna. Bahwa sebenarnya teori permukiman itu yang mempersatukan di dalam konteks orang Buna adalah hewan. Hewan mempersatukan yang namanya alam, manusia, dan leluhur. Saya debatkan, karena sebagai seorang fenomenolog, Amos Rapoport mengatakan sosiospasial itu atau ruang sosial itu ada interaksi manusia dan bendanya. Di tahun yang berbeda, di 2010, Jarod Purbadi itu mengatakan ada nenek moyang juga. Bagi saya tidak. Bagi saya hewan itu pemersatu, sehingga tidak heran kalau kita masuk di permukiman tradisional, ada tanduk kerbau. Saya ke Sumba, suku Merapu yang tidak mengenal yang ilahi. Menurut mereka, tanduk kerbau semakin besar, disitulah ukuran kekayaan. Itu contohnya. Oke, saya coba melihat dalam konteks new normal. Itu seperti apa? Saya membuat satu teori yang namanya The Peace in Disaster Theory. Ini ada maksudnya, Ibu dan Bapak. Kenapa warna kuning? Kenapa warna merah? Kenapa warna ungu? Jadi pada prinsipnya teori itu, aku atau saya harus jujur terhadap diri saya, harus berdamai dengan diri saya, harus disiplin dengan apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah menjadi ketentuan pemerintah, dan dilakukan secara mandiri, dan saya harus kreatif, inovatif dengan menggunakan perangkat yang ada. Struktur itu ada interaksi antara yang ilahi dan orang tua. Saat pandemik ini, kesadaran kita akan pentingnya nilai-nilai spiritual, nilai-nilai yang sudah menjadi tata norma yang sudah kita bangun, itu menjadi dasar. Jadi ada yang ilahi dan orang tua sebagai apa? Representatif dari yang ilahi. Namun, jangan lupa adanya lingkungan. Saat ini, kalau saya meminjam istilah filsafat, bahwa ini adalah tempatnya waktu untuk rekonsiliasi dengan alam, dengan lingkungan. Ada yang bilang pertobatan ekologis atau whatever kita mau mengatakan itu. Tapi saatnya kita berdamai dengan alam. Minta waktu 2 menit lagi, Bu. Dan yang terakhir adalah melihat sesama itu sebagai partner kita bersama, sehingga kita peace in disaster teori dari saya. Sebenarnya kalau mau di-rigid lagi cukup panjang, tapi saya bisa katakan bahwa fenomenologi ini bisa Ibu dan Bapak bisa pakai dalam setiap
studi Ibu dan Bapak. Dan satu hal lagi, nanti di akhir acara, nanti di surat elektronik Ibu dan Bapak, saya memberikan seluruh bahan-bahan saya terkait dengan fenomenologis gratis. Silakan diunduh dalam kurang lebih seminggu ini, ada sekitar 2-3 giga. Silakan dibaca, saya membuka ruang diskusi. Terima kasih, selamat siang, semoga bermanfaat.